Baik, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab tauhid. Sekarang babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, surat Az-Zumar ayat 76. Coba dibaca. Ini dalilnya. Keagungan dan kekuasaan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samatu matawiyah yaumal qiyamati was samawatu matawiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Az-Zumar ayat 67. Nah, kita ulangi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadarih. Wa ma dan tidak qadaru, mereka mengagungkan Allah, dan mereka tidak mengagungkan Allah haqqa qadarih, dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wal ardu jami'an, dan bumi itu semuanya qabdatuhu, dalam genggamannya gitu. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Was samawatu, dan langit itu matwiyatun biyaminih, dilipat atau digulung, situ tadi ya, digulung biyaminih, dengan tangan kanannya. Subhanahu, maha suci Dia, wa ta'ala, dan maha tinggi, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Az-Zumar ayat 67. Ayat ini dimasukkan ke dalam bab tauhid, bab yang terakhir, menunjukkan bahwa pengarang ini menunjukkan tentang keagungan Allah, itu yang ingin disampaikan, dan tunduknya makhluk kepadanya. Tetapi menunjukkan kepada bahwa Dialah Allah yang berhak untuk diibadahi, wahdah, sendirian, dan bahwa Dia memiliki sifat-sifat kamal yang sempurna dan sifat-sifat jalal yang agung. Itu maksud yang ingin disampaikan, ya, ingin memberitahukan tentang keagungan Allah. Dan pada ayat ini wa ma qadarullaha, dan mereka ini siapa ya? Mereka di sini maksudnya orang-orang musyrik. Orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Kalau orang musyrik, mereka beribadah kepada Allah enggak? Beribadah, tapi di samping beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada yang lain. Nah, itu pengertian syirik gitu ya, orangnya disebut musyrik. Nah, itu semestinya beribadah kepada Allah saja gitu. Kemudian wal ardu jami'an, dan bumi itu jami'an, semuanya, qabdatuhu, dalam genggamannya gitu ya. Yaumal kiamat, pada hari kiamat. Nah, itu dari sini kalau kita menggenggam sesuatu berarti bumi itu kecil ya. Ya, kalau menggenggam berarti bumi itu kecil. Was samawatu, dan langit itu matwiyatun, dan dilipat, digulung dengan tangan kanannya. Tentang bagaimananya kita yakini aja, kita nggak boleh
menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa kok disebut yang dikatakan ini untuk menunjukkan manusia kan memahami sesuatu itu berdasarkan apa yang dia lihat, yang dia dengar, dan dia rasakan. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa langit itu digulung dengan tangan kanannya untuk menunjukkan bahwa langit itu kecil, begitu maksudnya. Nah, dari sini kita pahami zat Allah besar nggak? Besar. Allah itu zatnya besar, begitu juga sifatnya. Nah, itu maksudnya. Ya. Kemudian Subhanahu wa ta'ala, maha suci dia, wa ta'ala, dan maha tinggi, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan berupa berhala, tandingan, yang itu semua adalah hina, ya. Itu. Jadi makna ayat ini bahwa Allah ingin mengabarkan bahwa orang-orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya pengagungan, di mana mereka beribadah kepadanya bersama yang lainnya, sedangkan Allah adalah yang maha agung, tidak ada yang lebih agung darinya, dan maha menguasai atas segala sesuatu, dan segala sesuatu itu di dalam kekuasaannya, dalam paksaannya. Dan makhluk itu semuanya dinisbatkan kepada Allah adalah kecil, rendah. Itu semua makhluk di hadapan Allah adalah kecil. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita sebagai makhluk Allah adalah kecil, nggak sepatutnya kita sombong. Tapi manusia yang kecil ini banyak yang sombong. Itu, ya. Kesombongan itu terjadi dengan sebab ketidaktahuan hakikatnya sebenarnya. Coba diperhatikan perkataan setan iblis kepada Adam. Apa yang perkataan iblis? Dikatakan saya lebih baik dari Adam. Dia berbicara Adam itu diciptakan dari tanah dan dia diciptakan dari api. Padahal kalau mau diteliti, tanah itu sifatnya berkembang dan elastis. Kalau api itu sifatnya tetap, dia nggak berkembang. Nggak berkembang. Ya. Oleh karena itu sebenarnya tanah itu lebih mulia daripada api, lebih banyak manfaat. Coba itu perhatikan tanah, banyak tumbuh tanaman dan yang lain-lainnya. Itu orang sombong hakikatnya berdasarkan ketidaktahuan, jahil, bodoh. Untuk mengangkat kebodohan ya belajar. Kita lanjutkan dalil berikutnya. Ini dalilnya lebih lebih membuka pikiran tentang keagungan Allah. Coba dibaca, pahami. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, salah seorang pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammadu, inna najidu anna Allah yaj'alu samawati wa ala isba'in wal ardini ala isba'in was sajara ala isba'in wal ma'a ala isba'in was sara ala isba'in wasairal khalqi ala isba'in fayaqulu anal maliku fadohikan nabiyyu hatta badat nawajizuhu tasdiqon liqaulil abri summa qara
Qara'a. Mm-mm. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami menjumpai atau dalam kitab suci kami bahwa Allah meletakkan langit di atas satu jari, bumi di atas satu jari, pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Maka Allah berfirman, Akulah penguasa. Tatkala mendengarnya, tertawalah Nabi SAW sehingga tampak di gigi beliau karena membenarkan ucapan pendeta Yahudi itu. Kemudian beliau membaca firman Allah. Quran apa bukan tak? Ya tadi firman Allah ala ayat di kita. Boleh. Udah segitu. Lagi. Boleh. Ini Quran apa bukan ya? Iya. Iya yang tadi. Wama. Hadis kan? Itu ayatnya. Ayat yang tadi kita baca. Azumar. Yang tadi baca aja. Wama qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan mengagungkan yang sebenar-benarnya, padahal bumi seluruhnya dalam gemahannya pada hari kiamat. Disebutkan dalam riwayat lain oleh Muslim. Baca lagi. Iya. Wal jibala was sajara ala isba'in summa yahudzuhunna fa yaqulu anal maliku anallah. Gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jari, kemudian dia menguncangkannya dan dia pun berfirman, Akulah penguasa, akulah Allah. Dan disebutkan dalam riwayat lain oleh Al-Bukhari, Ya ja'alus samawati ala isba'in wal awassaro ala isba'in wasairol khalqi ala isba'in. Dia meletakkan semua langit di atas satu jari, air serta tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya segitu dulu. An Ibnu Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud, Qala dia berkata, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhinya, qala dia berkata, Ja'a khabarun minal akhbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Ja'atlah datang khabarun. Khabarun ini orang alimnya orang Yahudi. Seorang alim dari orang kalangan Yahudi pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Kalau kafir manggil Nabi Muhammad. Ciri-cirinya dia. Kalau sahabat manggil Rasulullah atau Nabiullah. Ya. Inna najidu, sehingga kami mendapati Annallaha yaj'alus samawati ala, itu tadi baca isba'i. Sini asbu, boleh itu isba' atau asbu, boleh baca pakai asbu aja. Bahwa Allah menjadikan langit itu ala asbu, di atas satu jari. Wal arodina ala asbu, dan bumi-bumi atas satu jari, wasyajara, dan pepohonan ala asbu, atas satu jari. Wasara ala asbu, dan tanah ala asbu, atas satu jari. Wasairul khalqi ala asbu, dan semua makhluk ala asbu, atas satu jari. Fayaqul, lalu Allah berfirman, Anal malik, akulah raja. Begitu kata ulama Yahudi. Yang ulama Yahudi tahunya dari mana? Dari kitab bukan. Dari kitab Taurat. Tahunya dari kitab Taurat, ya kan? Jadi ulama Yahudi ini berkata dari kitab Taurat. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa hatta badat, sampai terlihat nawajizuhu, gigi-gigi gerahamnya. Tasdiqan liqaulil khabar,
membenarkan perkataan al-habar itu ulama Yahudi. Dibenarkan perkataan orang Yahudi yang ngambil dari Taurat. Karena ada kesesuaian dengan Al-Quran. Dibenarkan maksudnya dengan Al-Quran itu kan. Kalau benar kita katakan benar, gitu kan? Karena kan Al-Quran itu penyempurna kitab-kitab terdahulu, ya. Tapi oleh ulama-ulama mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu banyak dirubah kitab Injil dan Taurat, ya. Kemudian Nabi benarkan perkataan ulama Yahudi itu dengan membaca firman Allah, wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal adu jami'an qabatuhu yaumal qiyamah al-ayah yang tadi kita bahas. Nah itu sesuai dengan ayat Al-Quran ini, ya. Coba kita pahami ya, tadi dikatakan Allah jadikan langit di atas satu jari, bumi satu kan? Oh disebut bumi banyaknya. Itu bagian-bagiannya, kan ada 7 lapis bumi kan, itu. Kita lihat bumi besar ternyata kecil di atas satu jari, pepohonan, terus apa lagi tanah, ini bagian dari bumi ya semua juga ya. Wasairul khalqi, dan semua makhluk di atas satu jari itu kita bisa bayangin itu langit, bumi dan seisinya di atas satu jari dari Allah. Gimana yang besar itu Allah? Ya, kan? Kemudian di satu riwayat wal jibal, ini masuk bagian bumi. Kemudian wasyajar, dan jibal tadi gunung-gunung, wasyajar dan pohon-pohon ala asbuk di atas satu jari. Kemudian yahazzuhunna, kemudian Allah menggencangkannya, digerakkan. Fayaqul, sambil berkata, Anal Malik, Anallah, aku adalah Raja, aku adalah Allah. Itu menunjukkan aku ini yang Maha Raja dan Maha Kuasa. Aku ini adalah Allah. Kalian ini semua makhluk adalah kecil. Ya. Wa fi riwayatin, dan satu dari Bukhari bagi Imam Bukhari, ya ja'alus samawati ala aslu, ini sama tadi. Allah menjadikan langit di atas satu jari, wal ma' wasaro, dan air dan tanah di atas satu ala asbu, di atas satu jari, wasailul khalqi ala asbu, dan seluruh makhluk di atas satu jari, ya. Ini gambaran tentang maha besarnya Allah, ya. Besar secara zatnya di sini ya, dan juga besar secara sifat. Allah maha besar, Allahu Akbar. Kadang-kadang kan ngucapin Allahu Akbar tapi nggak tahu ini ya apa namanya, maknanya. Itu kebesaran Allah kayak begini, nanti bisa bayangin aja, ya kan?